Shalom keluarga besar GSJ Efrata. Saya Gembala Sidang GSJ Efrata mengajak saudara untuk bisa bersama-sama mengikuti Natal GSJ Efrata tahun 2020 ini, walaupun dilakukan secara online. Saya menghimbau supaya kita sama-sama di jam yang sama, karena diadakannya jam 6 sore. Saya mohon ajak anak, ajak menantu, ajak keluarga yang lain bersama-sama mengikuti ibadah online ini secara menghormati Tuhan dengan pakaian yang rapi. Semua kegiatan yang ada saudara ikuti. Oleh sebab itu saya memohon sekali lagi, mari saya ajak saudara-saudara mengikuti ibadah Natal online ini jam 6 sore secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita akan kembali mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita datang bawa hati kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah dengan segenap hati kita. Mari kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu ini, kemenangan terjadi di sini.
dalam surga ya Tuhan. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami Bapa. Tuhan, jika saat pagi hari ini Tuhan, jika ada yang sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Kiranya ada yang berbeban berat, Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Karena kami yakin ya Tuhan, Engkau hadir di setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Urapi kami yang melayani Engkau, urapi juga ya Tuhan setiap jemaat yang ada di rumah, yang sekarang sedang beribadah kepada Engkau Tuhan. Urapi kami, berkati kami Tuhan. Kiranya tangan-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah online kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga nanti akhirnya. Kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saya ingin menyapa sekali lagi buat seluruh sidang jemaat Efrata yang ada di rumah. Mari kita siap untuk memuji Tuhan. Meskipun kita ibadah di rumah, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, karena kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Semua musuh
hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Ini doa kami Tuhan di hadapan-Mu.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami sehingga kami betul-betul siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka pemikiran kami, tolong kami untuk memahami betapa besar rahasia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang pilihan Allah, kami mau mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh kangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa agar pengurapan-Mu turun kepada kami di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus akan menjamah kami sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami betapa besar dan luasnya pemberian anugerah yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang ketiga. Tema yang saya berikan pada hari ini adalah The Secret Plan of God, artinya rahasia rencana Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Efesus pasal yang ketiga ini, Bapak Ibu akan melihat secara khusus dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Kalau kita melihat di tengah-tengah kondisi ketidakpastian di akhir tahun 2020 ini, kita sebagai orang percaya diperhadapkan kepada pilihan yang sulit. Apakah kita akan melangkah maju di tengah-tengah masa yang sulit ini, atau kita berdiam diri dan menunggu datangnya mujizat yang akan terjadi di tengah-tengah kita? Kita harus jujur bahwa tidak ada satupun pilihan yang dapat membawa kepastian di tengah-tengah masa yang sukar ini. Mungkin ada di antara kita yang berharap bahwa setidaknya pandemi COVID-19 ini akan berlalu, atau mungkin kita berharap bahwa pandemi ini hanya akan terjadi selama sampai 1-2 bulan mendatang. Dan mungkin kita tidak menyangka bahwa pandemi ini terjadi hampir selama setahun penuh. Sehingga mungkin ada rencana-rencana kita yang gagal karena tidak lagi sesuai dengan kondisi atau keadaan yang saat ini terjadi. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ini, Paulus menuliskan rahasia agar orang percaya dapat bertahan di tengah-tengah masa yang sukar dan berat ini. Bahkan dapat melangkah maju di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Apa yang menjadi rahasia Paulus sehingga di tengah-tengah masa yang berat ini, ketika dia ada di dalam penjara, dia dapat menaruh harapan sepenuhnya kepada Kristus. Dan bukan hanya itu saja, dia melangkah maju dalam pelayanannya sehingga keharuman pengenalan akan Kristus menyebar luas di seluruh wilayah pelayanan Paulus. Buka bersama dengan saya di Efesus pasal yang ketiga. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam ayat ini, terutama di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membacanya dari rumah, sekalipun mungkin kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 13. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah dikutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia,
tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, Paulus memberitahukan satu rahasia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, always get inside the story from God Himself, yang diartikan selalu dapatkan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dari seluruh cerita hidup kita. Masuk ke dalam rahasia rencana Allah, masuk ke dalam rahasia apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak kebetulan kita ada di kota Bandung. Tidak kebetulan kita bertemu dalam satu gereja. Tidak kebetulan kita bisa memiliki keluarga yang kita miliki sekarang ini. Sekalipun segala sesuatu tampak seperti kebetulan, seperti bencana, seperti kegagalan dan masalah yang besar, ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang ingat ini mendatangkan kemuliaan bagi Allah sendiri. Mendapatkan dan mengerti apa yang sedang terjadi, Alkitab katakan di dalam Efesus merupakan hikmat yang tersembunyi. Ini adalah kebijaksanaan yang tidak didapat oleh semua orang. Ini adalah bagian dari hikmat Allah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 dan 12 mengatakan, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan satu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa dengar ini, hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Saudara mengetahui, mendapatkan, masuk ke dalam kehidupan kita sendiri untuk melihat apa yang ada di dalam inside the story, di dalam rahasia kehidupan kita, di dalam cerita kehidupan kita. Saudara, kita akan dimampukan, Alkitab mengatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, untuk melihat diri kita di dalam misteri rencana Kristus. Saudara, itulah sebabnya kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan dan mengerti apa yang sedang terjadi. Kita akan dimampukan untuk melihat diri kita dalam rencana Allah sendiri. Kita tidak dapat memungkiri kalau hari-hari ini kita jalani dengan sulit. Pandemi COVID-19 ini mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kita mungkin bertanya dalam hati kita, di mana Tuhan? Apakah Dia sanggup untuk menolong kita? Dengan cara apa Dia akan menolong kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukanlah pertanyaan yang baru sepanjang iman kekristenan. Alkitab mencatat sejak
sejak zaman dahulu, manusia mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Tuhan. Ayub bergumul dengan beratnya penderitaan yang dia tanggung. Yeremia menuliskan ratap tangisnya akibat hancurnya Yerusalem dan Yehuda. Habakuk berseru kepada Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar?" Dan kitab Mazmur dipenuhi dengan gulatan perasaan para pemazmur ketika menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Dalam menggumuli masa-masa yang sulit ini, kita harus sama seperti penulis-penulis Alkitab ini, memberikan waktu duduk di bawah kaki Tuhan untuk dapat memahami apa yang ada sebetulnya di dalam setiap pergumulan kita. Sekalipun pada masa sekarang ini, semua orang mengalaminya, semua orang bergumul dalam hal yang sama. Efesus menjelaskan bahwa kita memiliki satu rahasia yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang di luar Kristus. Efesus menjelaskan bahwa Kristus adalah rahasia yang dicari orang-orang sejak dari zaman purbakala. Kristus menjadi rahasia bagi setiap orang percaya untuk dapat menjalani hidup di masa yang berat. Mengapa? Karena hal terberat yang tidak dapat ditanggung oleh manusia, yaitu dosa, sudah ditanggung Kristus di atas salib. Efesus 2, beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa pengorbanan Kristus di atas salib cukup untuk membayar semua hutang dosa kita, membayar semua pelanggaran kita, membawa kita masuk dari masa lalu kita yang begitu kelam masuk ke dalam rencana Allah yang kekal, membayar semua kekelaman masa lalu kita di dalam dosa dengan pengorbanan yang menjadikan pembayaran penuh atas semua pelanggaran kita, membuat kita masuk dalam rencana Allah yang kekal, agar kita dapat memahami betapa berharganya kehidupan kita, sekalipun kehidupan kita dipenuhi dengan pergumulan dan masalah. Betapa berharganya hidup kita, sehingga Kristus mau mati di atas salib buat kita. Betapa mahal bayaran itu, sehingga Kristus mau melakukan pengorbanan itu bagi kita. Sehingga kita seharusnya sekarang ini dimampukan untuk get inside your life, masuk di dalam rencanamu, masuk di dalam rencana Allah, masuk di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, melihat dalam kehidupan kita yang dalam, sehingga kita dimampukan untuk melihat rahasia Kristus sekalipun kita ada di tengah-tengah kesesakan dan pergumulan. Ingat ini, Kristus tidak pernah meninggalkan kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara. Apa rahasia kedua yang harus kita kerjakan dan lakukan? Bukan hanya kita masuk di dalam kehidupan kita, melihat seluruh kehidupan kita, get inside your story, in the mystery of Christ, dalam rahasia Kristus. Tapi yang harus kita lakukan, yang kedua adalah menangkap dan mengalami kuasa kemuliaan di dalam Kristus. Ini ada di dalam ayat 14 sampai 21 di dalam Efesus pasal yang ketiga. Paulus sampai berseru dengan segenap hatinya, "Aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, yaitu Allah sendiri, Roh Kudus, Kristus sendiri, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih." Paulus berseru dengan hatinya, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah, seluruh kepenuhan Allah, karena bagi Dialah yang dapat melakukan
jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Paulus berseru di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan sebagai respon dari anugerah keselamatan Kristus. Paulus bersujud, berlutut di hadapan Tuhan, Allah yang maha besar, yang maha mulia. Dia minta kepada Bapa agar kita sebagai orang percaya menangkap, mengalami kuasa kemuliaan di dalam Kristus. Saudara, inilah juga merupakan doa saya setiap hari, agar saudara sebagai jemaat Tuhan, jemaat Kristus, mengalami berkat, mengalami mujizat, mengalami pengenalan akan Kristus sehari lepas sehari. Saya merasa Paulus juga merasakan hal yang sama dengan saya. Itulah sebabnya Paulus memanjatkannya di dalam doa kepada Bapa sebagai respon atas kasih karunia yang telah diterimanya di dalam Kristus. Dia tidak dapat membayangkan apabila kita, saya dan saudara sebagai orang percaya, tidak dapat memahami betapa besar kuasanya yang diperuntukkan bagi kita. Alkitab mencatat bukan kuasa yang asal-asalan, bukan kuasa yang brutal, bukan kuasa yang menghancurkan, tapi kuasa yang membangun hidupmu dan hidup saya. Kuasa yang membangun kehidupan orang percaya, sehingga orang percaya, saya dan saudara, kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Luar biasa, saudara. Kekuatan Roh Kudus yang menguatkan hati kita. Kekuatan Roh Kudus itulah yang akan membuat iman kita tetap berada di dalam Kristus. Membuat iman kita berakar kuat dan berdasar di dalam kasih Allah. Menangkap dan mengalami kuasa Roh Kudus akan membuat kita hidup di dalam kepenuhan Allah. Saudara, alami betapa besar, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus. Dan kenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, melampaui segala pemikiran kita untuk dapat memahaminya. Saudara, inilah yang menjadi doa kami, para hamba Tuhan. Saudara harus mengalami, menangkap kuasa Kristus, kasih-Nya, menangkap berkat-Nya, menangkap mujizat-Nya, mengalaminya setiap hari, sekalipun mungkin kita di tengah-tengah kesesakan. Saudara mungkin bertanya kepada saya, bagaimana saya akan mengalami kasih itu? Bagaimana saya dapat mengalami kehidupan yang penuh dengan kelimpahan Allah? Dengar ini Bapak Ibu Saudara, lakukanlah dengan cara yang lembut. Allah sebetulnya memberikan rahasia dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, melakukannya dengan cara yang lembut, yaitu pada waktu kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk mengizinkan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sama seperti peristiwa ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, mengizinkan Kristus masuk ke dalam hati kita, mengampuni dosa kita, memulihkan kehidupan kita. Dan saat ini Roh Kudus mau bekerja di dalam kehidupanmu, saudara. Dengar ini, Dia mau memberkati engkau, Dia mau membawa engkau masuk dalam mujizat-Nya. Di tengah-tengah sesaknya, di tengah-tengah keberadaanmu yang berat, di tengah-tengah masalah yang menghimpit engkau pada saat ini. Dengar ini, Roh Kudus ingin membawa kita untuk mengalami, menangkap kuasa Allah yang maha tinggi dan mengalaminya dalam hidup kita sehari-hari. Tapi dengar ini Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk mengalami kuasa-Nya. Dia tidak akan memaksa kita untuk melakukan yang Dia inginkan, walaupun Dia begitu merindukan, supaya saudara diberkati, supaya saudara menikmati mujizat-Nya Tuhan, supaya saudara menikmati berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tidak, Dia tidak akan memaksa kita untuk melakukan yang Dia inginkan. Dia tidak akan menimbulkan dalam hati kita rasa bersalah
Karena rasa bersalah akan mendorong kita menjauh dari Allah. Yang dia lakukan adalah dia akan menimbulkan dan mengembangkan awareness, kesadaran dengan bekerja di dalam hati dan batin kita, agar kita dapat mengembangkan kehidupan iman yang kuat dan berlimpah di dalam kasih Kristus. Allah akan melakukannya melampaui segala pemikiran, melampaui segala mimpi kita yang mustahil sekalipun. Saudara, pandang kepada Kristus. Bawa hidup kita masuk di dalam rencana. Bawa hidup kita agar menangkap, merasakan mujizat dan berkatnya setiap hari. Saya selalu katakan, duduk di bawah kakinya, menyerahkan hidupmu. Supaya apa? Supaya kita menikmati berkat dan mujizat dari Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-19, di dalam terjemahan bahasa Inggris ini, dikatakan bahwa tujuan utama panggilan ini, supaya saya dan saudara kita memahami bahwa kita memiliki tugas. Kita memiliki satu panggilan yang wajib kita kerjakan. Supaya setiap orang, baik mereka percaya kepada Kristus atau belum, kita membawa orang-orang ini masuk di dalam rencana Allah. Orang-orang yang ada di dalam lingkaran pengaruh saudara. Orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan saudara. Orang-orang yang ada di dalam keluargamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu. Di dalam ayat 7 sampai ke 8, di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan, Paulus mengatakan bahwa inilah tugas utama yang kita emban. Misi yang kita hidupi, yaitu menolong orang lain untuk mengerti dan memberikan respon atau tanggapan kepada panggilan keselamatan di dalam Kristus. Paulus jelas mengatakan bahwa ini yang kita lakukan. Untuk menolong membawa orang lain datang kepada Kristus. Dimanapun posisi kita sekarang, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, saudara, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau hidupmu belum diberkati saat ini, datang. Supaya ketika engkau diberkati, engkau akan menjadi berkat, membawa terang kemuliaan di tempat dimanapun saudara berada. Mereka harus melihat, orang-orang sekelilingmu harus melihat bahwa tetap ada pengharapan di dalam Kristus. Di tengah-tengah masalah dan kesulitan, Kristus ada memberikan pengharapan, pertolongan, dan kemenangan. Saudara, jangan tenggelam dengan keadaanmu sekarang. Sekalipun mungkin saat ini seperti tidak ada harapan, Allah sanggup memanggil engkau untuk memenuhi panggilannya saat ini. Ingat, saudara dipanggil ketika engkau diberkati, engkau menerima mujizat, mengalami kelimpahan di dalam Tuhan, agar hidupmu dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang, membawa terang kemuliaan di tempat di mana saudara berada. Kemenangan dan kekuatan akan diberikan Tuhan, agar kita dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Persembahkan hidupmu, persembahkan usahamu, persembahkan keluargamu, persembahkan bahkan kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memimpin dan menuntun setiap langkahmu untuk memasuki tahun 2021. Saudara, saya rindu saudara mengalami hal ini. Di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, saudara mungkin ingin memiliki usaha yang baru. Saudara mungkin ingin menjalani kehidupan yang baru. Saudara mungkin sesak dengan keadaan seperti ini. Hari ini dengar ini. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menangkap, untuk mengambil berkat dan mujizat daripada Tuhan. Tapi dengar ini, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Dia ingin kita membuka hati kita, membiarkan kesadaran akan Kristus masuk di dalam hati kita, dan membiarkan Roh Kudus menuntun kita masuk di dalam rencananya, supaya kita, saudara, dapat menjadi jawaban bagi dunia yang gelap ini. Orang akan datang melihat bahwa hidupmu adalah hidup yang menjadi jawaban bagi dunia yang begitu berat. Apakah saudara mau melakukan hal ini? Saya rindu
Setiap pagi saya panjatkan doa ini, agar setiap jemaat Tuhan, saya tahu bahwa hamba-hamba Tuhan juga berdoa hal yang sama. Di tengah-tengah kondisi kami tidak dapat mengunjungi saudara secara bebas. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang mungkin di Bandung sekarang merah bahkan menjadi hitam. Kami terbatas saudara, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menghampirimu, yang sanggup melakukan mujizat. Dan ketika engkau diberkati, ingatlah bahwa berkat yang kau miliki, kemujizatan, kelimpahan yang kau miliki adalah untuk membawa orang lain melihat terang Kristus yang kau bawa di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara rindu melakukan hal ini? Mari datang bersama-sama dengan saya. Mari tundukkan kepalamu, taruh tanganmu di atas dadamu. Katakan bahwa Tuhan, aku mau mengalami berkat-Mu. Aku mau mengalami mujizat. Aku mau hidupku berjumpa, menangkap setiap mujizat daripada Tuhan. Aku mau membiarkan kesadaran akan Kristus turun ke atasku, sehingga aku akan menjadi berkat bagi orang-orang sekelilingku. Tundukkan kepalamu saudara. Haleluya, tundukkan kepalamu pagi hari ini. Angkat tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa sebagai hamba Tuhan agar engkau dapat dipakai Tuhan secara luar biasa. Ingatlah bahwa panggilanmu adalah panggilan yang luar biasa. Panggilanmu bukan hanya tenggelam dengan kondisimu saat ini, tapi panggilanmu untuk menggenapi rencana Allah. Haleluya, haleluya. Taruh tanganmu di depan dadamu Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa bagi engkau. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicaralah terus di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dapat melihat, get inside in our life, melihat ke dalam hidup kami, bahwa Tuhan sedang mengerjakan rencana yang begitu besar, begitu luar biasa. Kami mau Tuhan, supaya Tuhan membuka pemikiran dan hati kami, memberikan kesadaran di dalam batin dan hati kami, agar kami mau mengikuti rencana Allah, masuk, meraih rencana kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Hamba berdoa saat pagi hari ini, pengurapan-Mu Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada pada saat kami meletakkan tangan kami di depan dada kami. Tuhan, Kau memberkati hidup kami, tuntun kami masuk di dalam tahun 2021 ini, yang kami tidak bisa melihat masa depan kami, tapi kami tahu bahwa Tuhan berjalan di depan kami, Tuhan mengawal di belakang kami, Tuhan bersama-sama di sisi kami, menuntun tiap langkah kami, untuk kami dapat mengalami mujizat berkat Tuhan, agar tujuannya kami dapat membawa terang, membawa berkat itu dan mujizat-Mu itu di tengah-tengah kehidupan orang-orang sekeliling kami. Hamba berhenti berbicara Bapa, tapi biarlah Roh Kudus akan menjamah hati kami, membukakan pengertian-pengertian yang lebih, sehingga Engkau ditinggikan, dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba mengembalikan segala kehormatan dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal.
contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.